Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana fa ahsana ta'limana wa addabana fa ahsana ta'dibana. Summa salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita. Yang ini merupakan pertemuan yang ke-9 di mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Kemudian salat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan mengkaji tentang kaedah asasi atau kaedah inti yang muttafaq alaih ulama, yang disepakati oleh ulama, dan ini merupakan kaedah yang kelima yang disepakati oleh ulama, yaitu al-'adah muhakkamah. Untuk kebiasaan bisa dijadikan landasan hukum. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalishan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fathikal mubin. Amin. Yang pertama, kita akan membahas makna kaedah. Kaedahnya al-'adah muhakkamatun. Adat atau kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum. Makna adah atau makna dari kebiasaan itu apa? Hiya tikraru syai' wa mu'awadatuhu hatta yataqarraru fin nufus wa yakunu maqbulan 'indana. Ya, adat adalah pengulangan sesuatu dan pembiasaan. Ya, jadi sesuatu itu dilakukan secara berulang-ulang atau secara biasa hingga menjadi sebuah ketetapan dalam jiwa. Maksudnya sudah diterima langsung oleh jiwa, tidak disalahkan lagi, ya, dan diterima oleh masyarakat. Ini makna dari adah atau kebiasaan. Karena sesuatu itu sudah dilakukan secara berulang-ulang, jadi dia sudah dibenarkan oleh jiwa atau oleh akal dan diterima di tengah masyarakat. Makna kaedahnya, innal 'adata 'amatan kanat aw khasatan taj'alu hukman li isbati hukmin syar'iyyin. Sebuah kebiasaan, baik kebiasaan tersebut bersifat umum maupun bersifat khusus, bisa dijadikan hukum atau dalil dalam penetapan sebuah hukum syara'. Ya, jadi dari sini terlihat bahwasanya kebiasaan itu ada yang bersifat umum. Ada bersifat umum, yaitu berlaku untuk semua negara, ya, semua wilayah dalam jangkauan luas, ya. Kalau ada khusus, yaitu ada yang hanya berlaku dalam wilayah tertentu. Ya, jadi di sini kaidah ini dimaknai dengan bahwasanya sebuah kebiasaan, baik dia berlaku umum di semua wilayah atau khusus dalam wilayah tertentu, bisa dijadikan dalil atau landasan dalam menetapkan sebuah hukum syara'. Ya. Sekarang yang jadi pertanyaan setelah kita memahami makna kaidah, apakah semua adah atau kebiasaan itu bisa dijadikan landasan hukum? Ini disebutkan adah atau kebiasaan bisa dijadikan landasan dalam penetapan hukum syara' ketika apa? Ketika idza lam yarid an-nasun bidzalikal hukm al-murad isbatuhu. Fa idza warada an-nas wajaba al-amal bihi wa la yajuzu tarkun nas wal amal bil 'adah badalan anhu. Jadi sini disebutkan apabila tidak terdapat nas atau Al-Qur'an sunnah yang menunjukkan hukum terhadap sebuah permasalahan. Jadi sebuah kebiasaan bisa dijadikan landasan hukum ketika apa? Ketika tidak ada nas. Nas itu kalau dalam ilmu usul fiqhnya Anda sudah belajar, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak ada dalil di Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan hukum terhadap permasalahan tersebut. Apabila ada nas, maka dalam kondisi ini wajib beramal dengan nas dan tidak boleh meninggalkan nas dengan alasan apa? Beramal dengan adah atau kebiasaan, ya. Jadi kita menemui sebuah permasalahan kebiasaan di tengah masyarakat. Ketika tidak ada dalil Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan hukum terhadap perbuatan tersebut, jika kebiasaan itu dia benar, maka bisa dijadikan landasan hukum yang menyatakan bahwasanya perbuatan itu boleh. Dalil kaidah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mara'ahul muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun.
Ya, jadi diriwayatkan dari sini Abdullah bin Mas'ud ini, semoga Allah meridainya, apa yang dipandang baik oleh seorang muslim, maka ia menurut Allah juga baik. Ya, muslimun, muslim banyak di sana. Jadi sebuah kebiasaan yang berlaku di tengah umat Islam dan itu berlaku amah umum ya, atau khasah di sebuah wilayah tertentu dan itu umat Islam semuanya di sana, maka udah bisa dikatakan bahwasanya sesuatu itu baik ya, karena tidak ada yang mengingkarinya. Nah, inilah yang dimaksud dengan hadis ini. Oke, kita lanjutkan. Syarat beramal dengan adah. Ya, syarat beramal dengan adah yang pertama di sini nih, adat bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Ya. Jadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu ada kebaikan di sana dan dapat diterima oleh akal sehat. Ya, contohnya kalau ini adat yang pernah berlaku di India itu ketika suaminya meninggal, maka istrinya ikut dibakar bersama suaminya. Apakah di sana ada kebaikan? Tidak ya, walaupun itu sudah menjadi kebiasaan tengah masyarakat. Apakah bisa diterima oleh akal? Tidak juga. Berarti adat tersebut tidak bisa dijadikan landasan hukum. Yang kedua syaratnya, adat berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat tersebut atau di kalangan sebagian besar warganya. Yang dinamakan dengan adat khasah ya. Jadi adat itu berlaku umum ya. Berlaku umum, semua orang mengenal adat tersebut. Tidak hanya berlaku bersifat beberapa individu saja. Yang ketiga, adat yang dijadikan landasan dalam penetapan hukum tersebut telah ada atau berlaku pada saat itu, bukan adat yang datang kemudian. Ya, jadi adat yang dijadikan landasan dalam penetapan hukum tersebut telah berlaku sebelumnya atau pada saat itu. Jadi adat yang akan datang kemudian itu tidak bisa dijadikan landasan hukum. Ya. Syarat yang keempat, adat tidak bertentangan dengan dalil syara. Misalnya apa? Ada kebiasaan di masyarakat ya mengadakan organ tunggal ya ketika ada acara walimahan ya atau pesta pernikahan. Dan di sana ditampilkan wanita yang membuka aurat. Walaupun ini sudah menjadi kebiasaan, tapi karena dia bertentangan dengan dalil syara kewajiban wanita untuk menutup aurat, maka adat tersebut tidak bisa dijadikan landasan hukum. Maksudnya apa? Tidak boleh dijadikan alasan bahwasanya adat tersebut tetap dilakukan untuk masa yang akan datang. Oke. Lanjut ke penerapan kaedahnya. Nah, setelah kita mengetahui makna kaedah, dalil kaedah dan syarat ketika sebuah adat atau kebiasaan bisa jadi landasan hukum. Sekarang kita lihat penerapannya. Segala sesuatu yang menurut kebiasaan termasuk dalam bagian barang yang dijual, maka secara otomatis dia termasuk dalam akad jual beli walaupun tidak disebutkan secara lisan dalam akad. Nah, contohnya apa di sini? Seperti kebun yang berada di sekitar rumah, ya. Secara otomatis ia termasuk dalam akad rumah yang dijual walaupun tidak disebutkan. Ya, hal ini disebabkan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat melakukan transaksi jual beli seperti ini. Misalnya, si A membeli sebuah rumah terhadap si B dan dalam akad jual beli itu disebutkan harga rumah segini dan diterima saya membeli rumahnya dengan harga segini, tidak disebutkan di sana pekarangan yang ada sekitar rumah. Apakah dia termasuk juga dalam objek yang dijual? Termasuk juga walaupun tidak disebutkan. Ya. Jadi ketika seorang menjual rumah, maka otomatis dia sudah menjual pekarangannya juga, walaupun tidak disebutkan. Karena kebiasaan sudah berlaku seperti itu di tengah masyarakat. Dan kebiasaan ini tidak bertentangan dengan syara. Yang kedua, kebiasaan memasuki kamar mandi umum dengan membayar dengan bayaran tertentu. Ya, misalnya kalau di kita ya, di daerah kita itu masuk kamar mandi umum dengan bayar 2.000 ya. Itu udah dibolehkan dalam syariat Islam, udah bisa dijadikan landasan hukum. Kenapa? Karena memang udah menjadi ada kebiasaan tengah masyarakat. Ya. Oke, lanjut bai'u asalam dan istisna. Ya, Nanda udah belajar di muamalah ya, fikih muamalah. Bai'u asalam ini apa? Jual beli yang samannya harganya itu diberikan terlebih dahulu sebelum seseorang menerima barangnya. Ya. Nah, itu bai'u salam. Ya, begitu juga al-istisna. Al-istisna ini jual beli yang samannya harganya diberikan terlebih dahulu dan nanti objek yang akan dibeli mabiatnya itu dibuatkan
setelah dibayar, bisa dibayar DP-nya ya, DP-nya itu bisa setengah harga atau sepertiganya. Contohnya al-istisna ini, seorang mau menikah, dia mau memesan seperangkat kamar untuk pengantin, ya, dengan harga 10 juta misalnya, itu dia bayar DP-nya terlebih dahulu 2 juta. Dengan modal 2 juta itu, al-ba'iyahnya, penjualnya membuatkan mabiaknya itu, seperangkat kamarnya itu dengan spesifikasi yang telah disebutkan. Lemarinya seperti ini, tempat tidurnya seperti itu, baik istisna. Pada asalnya kan tidak boleh dalam jual beli. Dalam jual beli itu ketika al-bai', penjual menerima uang, maka dia mushtarinya, pembelinya langsung menerima barang. Tetapi di jual beli asalam dan istisna ini tidak, ya. Pembeli menerima uang terlebih dahulu, sedangkan barang datang kemudian. Ini dijadikan landasan dalam penetapan hukum boleh. Karena apa? Karena di sana ada maslahat sesuai dengan syarat tadi. Ada maslahat di mana kadang seseorang mau membuatkan, misalnya ada orang yang order pakaian ya, penjahit. Dia membuatkan pakaian tapi tidak memiliki modal. Dengan memberikan modal setengahnya bisa dijadikan modal baginya untuk membeli dasar kain. Jadi karena di sana ada maslahat dan sudah berlaku di tengah masyarakat, maka dia dibolehkan. Ya. Kebiasaan ini akhirnya dibolehkan. Kaidah yang berkaitan dengan adah, kita ambil satu kaidah aja. Kullu ma warada bihi syar'u mutlaqan wala dabita lahu fihi wala fil lughati yarji'u fihi ilal 'urfi. Setiap yang disebutkan dalam syarak secara mutlak, ya. Maksudnya apa? Hukum sesuatu disebutkan secara mutlak, ya. Tidak terperinci disebutkan di sana. Tidak ada ketentuan pada syarak dan tidak pula dari segi bahasanya, maka penetapannya kembali kepada kebiasaan. Contohnya apa? Contohnya penetapan masa dan lama haid dan nifas. Ya, dalam hukum Islam, di mana seorang suami tidak boleh mendekati istrinya dalam masa haid dan nifas, ya. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, jangan dekati mereka sehingga mereka bersuci, ya. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya apa itu mahid, qul huwa adza, katakanlah dia penyakit, ya. Suami dilarang untuk menggauli istrinya dalam masa haid, ya. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri tidak disebutkan berapa lamanya masa haid, dalam sunnah juga tidak disebutkan lamanya masa haid. Begitu juga nifas, ya. Bagaimana cara menentukannya? Itu kembali ke adah, kebiasaan masyarakat. Jadi dilakukanlah ijtihad oleh ulama dengan menetapkan hukum dengan metode adah, kebiasaan, bahwasanya lama masa haid itu kisaran 7 hari. Ya, paling sedikit ada yang katakan 1 hari dan paling banyak itu 15 hari. Ulama menetapkan hukum masa haid yang biasanya 7 hari ini berdasarkan ada kebiasaan dari wanita-wanita dari zaman dahulu sampai sekarang. Begitu juga nih nifas yang biasanya ditetapkan 40 hari. Demikianlah penjelasan materi kita hari ini tentang ada muhakamah. Kebiasaan bisa dijadikan landasan hukum. Silahkan dieksplorasi lagi pengetahuannya dengan banyak membaca referensi lainnya, dan juga materi ini sebenarnya sudah dipelajari juga di mata kuliah usul fiqh. Banyak maaf, kita tutup dengan bacakan doa yang kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.